dan kaum monetaris di satu kubu, satu sisi ya. Nah, ini berseberangan dengan kaum yang namanya Keynesian. Kan ada tokoh di konvensional itu namanya Keynes ya, Keynesian dan Cambridge School satu kubu nih. Oke, ini rada-rada subhanallah ya. Jadi kaum Keynesian dengan Cambridge School ini satu kubu. Nggak bisa diganti namanya. Nggak bisa ini ya. Sudah begini, ini ceritanya sejarahnya begini ya. Dan Friedman dan kaum monetaris ini di kubu lain. Nah, ini di mana misalnya dari kubu kelompok pertama yang diwakili oleh salah seorang ilmuwan mereka atau tokoh mereka bernama Irving Fisher. Nah, Fisher ini kalau arti bahasa Inggrisnya memancing ya, pemancing lah. Tapi di sini entah kenapa dikasih nama Fisher ya. Irving Fisher ya. Nah, ini menyatakan bahwa uang adalah flow concept. Jadi mazhab Friedman dan kaum monetaris menyatakan ya uang adalah flow concept sama seperti kita ya. Seperti kita kan umat muslim ya. Sedangkan kelompok yang kedua yang dari mazhab Cambridge ya, itu menyatakan bahwa uang adalah stock konsep. Jadi mereka punya dua pertentangan yang hebat, berbeda. Sementara kalau kita harus tegas bilang uang adalah uang dan uang bukan kapital. Itu Mbak Dini. Yes, benar. Ya. Kalau misalkan uang itu di stok, berarti dia berpengaruh pada perputaran uang tersebut dan fungsinya ya. Betul sekali. Dan itu bukannya maksudnya menjadi masalah untuk sebuah negara maksudnya. Ya. Kalau memang uang menjadi stok gitu. Iya. Jadi ini perlu diinikan lagi ya di kita. Ini jadi pembahasannya rada-rada serius ya. Padahal ya, ini harusnya harusnya bisa santai ya, santai kok ini ya. Tapi artinya ini benar-benar mengubah mindset kalau memang yang tadinya ya itu tadi akhirnya terpola. Kalau bicara modal ya pasti uang. Padahal kan modal nanti yang di stok itu kan banyak kan, tidak hanya uang. Uang hanya bagian kecil yang kita stok dalam bentuk tabungan kan begitu ya. Iya. Dalam bentuk tabungan yang memang kita simpan untuk kegunaan tertentu kan seperti itu. Tapi uang kalau kita biarkan mengendap dia juga tidak akan ada arti, coba ya. Kan artinya dalam hidup kita ini memang yang namanya uang memang sudah diartikan, didefinisikan sesuatu ya alat tukar ya kan, alat penyimpan nilai dan segala macam definisi tujuan dari fungsi uang. Artinya coba dari fungsi itu saja kan kita sudah tahu kalau alat tukar dan lain sebagainya. Artinya kalau uang tidak digunakan jadi ngapain disimpan kan begitu ya kan? Nggak ada gunanya, maksudnya tidak ada potensi dari uang itu. Jadi uang itu berguna ketika dia dialirkan. Nah, berarti kecuali emas ya? Ya, atau kecuali dia sudah memang kita stok tadi sudah jadi milik kebutuhan individu dan memang sudah akan di stok untuk tabungan misalnya untuk digunakan di uang mau simpan untuk haji misalnya begitu ya kan? Artinya nanti memang akan ada perlunya dari uang itu tujuan yang jelas. Betul. Tapi maksudnya gini, saya ngumpul uang boleh ditumpuk-tumpuk ya nggak boleh. Takut kehabisan. Nggak bisa begitu, nggak ada tujuan dan uang jadi tidak ada fungsinya, tidak ada artinya. Nah ini kan sangat mendasar sekali loh Mbak Dini ya. Jadi semakin uang itu kita putarkan, semakin uang itu kita gunakan, kita investasikan ya uang itu semakin berfungsi. Benar. Kan begitu ya. Jangan di stok dong, ya. kasih Dini aja. Oke. Bukan berarti nggak mau uang ya. Gitu. Tapi itu tadi ya. Maka dengan hal ini kita jadi menyadari sesuatu hal yang menjadi fondasi betul dalam Islam memandang soal uang gitu ya Mbak Dini. Jadi uang adalah flow konsep dan kapital adalah sesuatu yang sifatnya stok. Ingat ya, kapital atau modal itu bahasa Inggrisnya memang kapital, tapi di sesungguhnya itu adalah stok, uang adalah flow. Ingat ya itu ya. Nah, jadi semakin cepat perputaran uang, sekali lagi disampaikan, ini jamnya mati ya. Iya. Gimana nih Pak Operator? Masih ya, masih dikit lagi ya. Kita ringkas saja ini tidak panjang-panjang. Jadi membedakan uang sebagai flow konsep gitu dan nanti uang sebagai public good satu ya. Jadi sudah cukup di sana saja sebagai barang publik ya uang ya. Nah akan semakin baik. Jadi kalau uang diputar lebih cepat digunakan, ayo digunakan buat investasi, buat belanja ini belanja itu gitu ya, digunakan gitu akan semakin baik. Nah jadi misalnya contoh pada aliran ini ya, contoh ini analoginya adalah pada aliran air masuk dan aliran air keluar. Air masuk dan keluar. Jadi sewaktu air mengalir itu disebut dengan uang. Air mengalir ya uang ya. Tapi kalau air tersebut mengendap nih, maka dia jadi kapital.
Nah, gitu ya. Jadi kapital. Oke. Modal kan lagi dimodalin dia tuh gitu ya. Nah, wadah untuk tempat mengendapnya itu, wadah untuk tempat mengendapnya air ya yang sebagai kapital tadi itu disebut dengan private goods. Jadi apa namanya barang milik pribadi. Goods di sini diartikan goods yang pakai S artinya barang ya, bukan good bagus ya. Dan private itu kan milik pribadi ya, private goods. Nah, sedangkan air adalah public goods kan dianalogikan sama uang tadi ya, adalah apa namanya barang publik. Uang itu punya publik, makanya tadi kalau dia numpuk sendiri ya tidak bisa bermanfaat untuk publik kan begitu ya. Nah, uang jadi seperti air, apabila uang itu dialirkan gitu ya Mbak Dini dan semuanya, maka uang itu akan bersih dan sehat. Benar. Ini analoginya ya kan, bagi ekonomi gitu ya. Nah, apabila air atau uang dibiarkan menggenang dalam suatu tempat, ya uang ditumpuk kan, kita genangkan dalam suatu tempat, menimbun uang dalam hal ini perbuatan misalnya, maka air tersebut akan keruh atau kotor. Nah, ke sana nih analoginya, bisa diserap ya. Ini mau tanya Pak Operator dulu gimana aman ya? Aman ya, sedikit lagi mungkin ya, oke ya. Jadi saving ya, tabungan kalaupun kita menabung juga ya itu tadi harus diinvestasikan ke sektor real ya, memang untuk hal-hal yang sifatnya ya real ya, tujuannya bukan jelas untuk gitu ya. di gambling atau apa ya kan. Misal umroh dan haji Ya, tentu jelas kan tahun gitu. segitu Ya, akan berangkat untuk belanja, Oke, betul. Karena ada perputaran lagi gitu ya. Nah, kalau tidak tidak ya maksudnya Tidak, ya. tidak pakai S Iya, sama kayak good pakai S ya. pakai S goods ya gitu ya. Oke. Ini biar cara pengucapannya tepat. Jadi kalau tidak, maka saving itu bukan saja tidak mendapatkan return, jadi nggak ada pengembalian kan dari tabungan tadi, tapi dia juga kalau barangnya mengendap ya nanti dia harus dikenakan zakat. Iya benar. Ya kan, karena dia sudah mengendap gitu ya. Ya, itu mungkin jadi apa namanya uang sebagai flow konsep dan bersifat public goods ya kan. Sebaliknya kalau kapital itu adalah stock konsep dan dia adalah private goods. Nah, kalau jadi modal apa namanya? Jadi modal dia disebut dengan private goods. Jadi barang milik pribadi sudah gitu ya. Tapi pada dasarnya ranahnya ya itu ya harus jelas dan tegas ya. Berarti memang kalau masalah uang ini kalau ditumpuk semakin tumpuk, berarti dia nanti bersinggungan dengan inflasi dan sebagainya. Iya, itu ada nanti akan ada. ya. Iya, benar-benar ya. Oke, kalau misalkan uangnya bersifat flow tadi mengalir, berarti itu bagus untuk ekonomi, untuk Indonesia tentunya. Betul. Nah ini yang hati-hati nih, yang kalau lagi ada mendam-mendam uang ya kan ya. Ini dipertanyakan ini. Kalau belum tercerahkan dengan ekonomi syariah tuh terlalu menggenggam uangnya ya. Karena uang tuh nggak akan kemana. Betul. Tapi itu tadi ya, pasti kita pegang uang sebagai private harus ada kebutuhan tadi, memang ada tujuannya. Ya, oke, ini terima uang, oh ya sudah ada posnya buat belanja kebutuhan sehari-hari. Artinya uang itu memang akan kita alirkan kan gitu ya. Dan tidak ada yang memang buat kita pendam. Pun kalau ditabung, mau ngapain dengan uang itu? Kan harus ada, oh ya ini ditabung buat kebutuhan anak sekolah misalnya. Ini ditabung buat asuransi kah atau apa ya, jadi harus ada fungsi. Jadi tidak kita menyimpan menimbun tapi nggak ada gunanya, itu buat apa. Nah ini jadi supaya dalam setiap diri kaum muslim itu mengerti dengan posisi uang itu gitu Mbak Dini. Berarti kita pakai konsep yang uang bersifat flow dan uang itu tidak kapital. Iya, uang bukanlah kapital. Modal, gitu uang bukanlah modal. Ya, dia hanya bagian, kalaupun dia, makanya bukan mungkin ya, artinya selama ini kalau kita nganggap uang satu-satunya sebagai modal, nah ini yang salah kaprah kalau kita bicara dari konsep ekonomi kalau Islam. Kan banyak gitu tuh ya. anak-anak muda yang pengen buka usaha, tapi dia ya mindsetnya kayak, ya ini aku nggak ada modal mau buka usaha gitu. Jadi aku nunggu uangnya ada, baru aku bisa buka modal. Berarti buka usaha maksudnya. Berarti pemikiran anak muda yang kayak gitu tuh harus kita cerahkan gitu ya. Betul. Bahwasanya modal bukan berarti tentang uang tapi skill yang dipunya, tangan gitu ya. Atau kalaupun memang dia butuh uang, memang ada dalam rangka untuk misalnya membuat suatu usaha dan memang diperlukan uang, artinya uang itu kan nanti harus menjadi stok yang memang dia gunakan. Kalaupun dia tidak punya kan nanti dia bisa bekerja sama untuk mendapatkan uang itu juga. Jadi uang orang itu jadi mengalir kan, artinya dengan menginvestasikan uang itu sebagai modal ya kan untuk usaha orang lain misalnya. Artinya tetap uang itu mengalir
ke orang lain untuk digunakan, kan gitu, dimanfaatkan. Pokoknya uang itu dimanfaatkan. Oke, benar. Berarti uang tidak Mindset. akan bernilai Yes. kalau tertumpuk. Benar, kan benar. Kita ngapain Iya. numpuk-numpuk uang? Mhm. Misal ya, saya punya uang 100.000, dibiarin aja gitu ya Iya. kan? Artinya analoginya gitu, di dompet ada nih uang, nggak tahu mau, maksudnya ya kita juga nggak tahu, cuma senang aja tuh uang. Artinya kalau kita berpikiran uang ini disimpan di dompet, jangan digunakan, pokoknya disimpan aja sudah, Mhm. kan nggak ada artinya uang itu. Uang itu kan bisa